Ketemu lagi, kita akan melanjutkan membaca buku Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda karya Ernest H. Gombrich. Bab yang ketiga ini bercerita tentang negeri di tepi Sungai Nil. Disinilah, sesuai janjiku tadi, kisah sejarah kita dimulai. Dengan kapan dan di mana. Begini. Menurut apa yang kita ketahui sekarang, pada tahun 3100 sebelum Masehi, atau artinya 5100 tahun lalu, Mesir diperintah oleh seorang raja bernama Menes. Kamu bingung ya? Yang kamu kenal sekarang kan Republik Mesir. Benar. Tapi letak negara Mesir sama sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu di tepi selatan Laut Tengah. Berarti di bagian Afrika yang paling dekat dengan Eropa. Cuaca di Afrika itu panas, bisa berbulan-bulan lamanya, tidak turun hujan. Oleh karena itu di beberapa kawasan hanya sedikit tanaman yang dapat tumbuh. Lahannya padang pasir. Keadaan seperti itu juga berlaku di sebelah kanan dan kiri Mesir. Di Mesir sendiri, hujan juga turun jarang-jarang. Akan tetapi orang Mesir dahulu tidak begitu membutuhkan air hujan sebab Sungai Nil mengalir di tengah negerinya. 2 kali setahun, pada waktu hujan lebat turun di daerah hulu Nil, sungai itu membanjiri seluruh Mesir. Pada musim banjir itu, orang harus memakai perahu untuk berlalu lalang di antara rumah-rumah dan pohon palem. Setiap kali air banjir surut, tanah menjadi basah dan gembur oleh lumpur yang ditinggalkannya. Di tanah seperti itu, tanaman gandum tumbuh dengan sangat subur di bawah sinar matahari yang panas. Karena Sungai Nil membawa kesuburan, orang Mesir sejak dahulu kala menyembahnya, seolah-olah Nil itu adalah Tuhan sendiri. Maukah kamu mendengarkan kidung yang mereka nyanyikan 4000 tahun lalu bagi Sungai Nil? Terpujilah engkau Sungai Nil yang keluar dari tanah dan bergerak kemari untuk memberi makan kepada Mesir, yang mengairi ladang dan yang sanggup menjadi pemberi makan bagi seluruh ternak, yang membasahi gurun dan jauh dari air, yang membuat jelai dan menciptakan terigu, yang mengisi lumbung dan membuat gudang menjadi luas, yang memberi kepada orang miskin. Untuk engkaulah kami memainkan harpa, untuk engkaulah kami bernyanyi. Begitulah syair yang dinyanyikan oleh orang Mesir kuno. Dan mereka memang benar. Berkat Sungai Nil, negara itu menjadi sangat kaya dan akibat kekayaan itu, Mesir menjadi sangat kuat juga. Raja pertama yang menguasai seluruh negara adalah Raja Menes tadi. Kamu belum lupakan? Kapan itu? Tahun 3100 sebelum Masehi. Barangkali kamu pernah membaca Alkitab dan masih ingat sebutan untuk raja-raja Mesir itu. Betul, Fir'aun. Seorang Fir'aun itu luar biasa besar kuasanya. Ia tinggal di istana besar sekali yang terbangun dari batu dengan tiang-tiang tinggi dan tebal dan banyak sekali halaman. Apa yang dititahkannya tidak boleh tidak harus dijalankan. Semua penduduk harus bekerja untuknya bila sang Fir'aun menginginkan. Dan memang ada kalanya ia menginginkannya. Contohnya Raja Cheops. Fir'aun itu berkuasa tidak lama setelah Raja Menes, tahun 2500 sebelum Masehi. Perintahnya, semua warga harus ikut bekerja membangun monumen makamnya. Ia ingin bentuknya seperti gunung dan jadilah benar kelihatannya seperti gunung. Sampai sekarang pun masih berdiri. Itulah piramida Cheops yang sangat terkenal itu. Boleh jadi kamu pernah melihat fotonya. Tapi besarnya tetap di luar bayanganmu. Sebuah gereja atau masjid yang besar
dapat dimasukkan ke dalamnya. Kita dapat naik ke puncaknya dengan memanjat balok batu raksasa. Rasanya seperti naik gunung. Akan tetapi gunung itu buatan manusia. Manusialah yang pernah mengangkat balok-balok berat itu dan menyusunnya satu di atas yang lain. Pada waktu itu belum ada mesin. Paling ada kerek atau tuas. Semuanya harus ditarik atau didorong dengan tangan. Coba bayangkan, apalagi di bawah teriknya Afrika. Diperkirakan ada 100.000 orang yang bekerja untuk sang Fir'aun. Dengan cara itu selama 30 tahun pada setiap musim paceklik. Kalau lelah, kiranya pengawas yang ditugaskan oleh raja mendera mereka dengan cambuk yang terbuat dari kulit kuda Nil. Maka mereka terus mengangkut dan mengangkat beban yang berat itu dengan susah payah. Hanya untuk makam raja. Barangkali kamu bertanya-tanya, apa sebabnya raja ingin dibangunkan makam yang sedemikian raksasa seperti itu baginya? Ini semua ada kaitannya dengan agama yang dianut di Mesir kuno. Orang Mesir pada waktu itu percaya pada banyak dewa. Sebagian di antaranya, menurut kepercayaan mereka, pernah berkuasa sebagai raja di bumi. Misalnya, Dewa Osiris dan istrinya Isis. Matahari pun adalah dewa tersendiri yang istimewa, namanya Amon. Alam baka dikuasai dewa Anubis yang berkepala serigala. Setiap Fir'aun diyakini sebagai putra dewa matahari. Maka dari itu, rakyat begitu takut akan rajanya dan mau melaksanakan perintah apa saja yang diberikannya. Untuk menghormati dewa-dewa, mereka memahat patung raksasa dari batu yang penuh keagungan. Tingginya sama dengan rumah 5 tingkat. Mereka membangun kuil seluas kota. Lapangan di depan kuil-kuil itu dihiasi batu tinggi berpucuk runcing yang terbuat dari sepotong batu granit. Tugu itu dinamakan obelisk. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, artinya tusuk, kecil. Sampai sekarang, di beberapa kota Eropa masih ada obelisk yang pernah dibawa dari Mesir. Dalam agama Mesir kuno, ada beberapa binatang tertentu yang dikeramatkan, antara lain kucing. Beberapa dewa juga dibayangkan dan digambarkan dalam bentuk binatang. Makhluk berbadan singa berkepala manusia yang kita namakan Sphinx, bagi orang Mesir kuno merupakan dewa yang penuh kuasa. Patungnya yang berukuran raksasa terletak di dekat piramida-piramida. Begitu besar patung Sphinx itu, sampai satu kuil bisa muat di dalamnya. Selama 5.000 tahun lebih, patung Sphinx telah menjaga makam para Fir'aun. Dari waktu ke waktu, pasir gurun menutupinya. Berapa lama kiranya Sphinx masih akan tetap berjaga di sana? Namun, ada hal yang lebih penting lagi dalam agama orang Mesir kuno yang kelihatan aneh itu. Meski mereka percaya bahwa jiwa manusia meninggalkan raganya saat seseorang mati, tetapi mereka yakin pula bahwa bagaimanapun arwah tetap membutuhkan raga. Arwah akan menderita bila bekas raganya lapuk menjadi tanah. Itu sebabnya mereka menciptakan cara yang sangat canggih untuk menyimpan jasad orang mati. Jenazah itu mereka gosok dengan salep dan sari tumbuh-tumbuhan, lalu membalutnya dengan kain yang panjang sekali. Jenazah yang diawetkan dengan cara itu artinya yang tidak akan dapat membusuk, dinamakan mumi. Sampai saat ini, setelah ribuan tahun berlalu, mumi-mumi itu belum hancur. Orang Mesir dahulu meletakkan mumi di dalam peti kayu, lalu peti mayat itu ditempatkan di dalam peti yang terbuat dari batu. Peti batu yang disebut sarkofagus itu tidak dikuburkan di tanah,
melainkan diletakkan di ruang makam wadas. Orang kaya raya seperti Fir'aun Cheops, sang putra matahari, bisa menyuruh gunung buatan dari batu didirikan buat makamnya. Jauh di dalam gunung itu jenazahnya kelak akan tersimpan dengan aman. Begitu harapannya. Namun segala daya upaya dan kuasa sang raja itu sia-sia pula. Piramida itu kosong. Namun demikian, ada mumi beberapa raja lain dan mumi banyak orang Mesir kuno yang ditemukan utuh di dalam makam-makam. Ruang makam itu diperlengkapi bagaikan tempat tinggal bagi arwah yang sewaktu-waktu akan mengunjungi raganya. Jadi di ruang itu ada bahan makanan, perabot, dan pakaian, serta banyak gambar dengan adegan dari kehidupan orang yang dimakamkan di situ. Ada juga potret diri orang itu, maksudnya untuk melancarkan jalan bagi arwah yang mau berkunjung supaya makam yang tepat, gampang dicarinya. Buat kita, patung besar dari batu dan rangkaian lukisan dinding yang berwarna-warni itu berguna untuk menerangkan segala sesuatu yang dilakukan orang Mesir kuno dan bagaimana kehidupan mereka pada waktu itu. Memang, cara mereka menggambar kurang tepat dan kurang alami menurut ukuran kita. Benda yang sebenarnya terletak di belakang yang lain. Di situ biasanya digambarkan yang satu di atas yang lain. Sosok manusia sering kelihatan kaku. Badannya kita lihat dari depan, tangan dan kakinya tampak dari samping. Seolah-olah orang itu gepeng baru disetrika. Namun, para pelukis Mesir kuno itu tahu tujuan yang hendak mereka capai. Setiap detil kelihatan dengan jelas sekali. Bagaimana mereka menangkap bebek dengan jaring besar di tepi sungai Nil, mendayung perahu sambil berburu ikan dengan lembing panjang, memompa air keterusan untuk cairan gelas. Benar, seni membuat gelas sudah dikuasai pada waktu itu. Bagaimana orang membentuk batu bata dan membangun rumah. Kelihatan pula gadis-gadis kecil yang bermain bola atau meniup seruling. Laki-laki yang berbaris untuk ikut berperang dan yang membawa pulang orang asing. Misalnya kulit hitam Afrika sebagai tahanan mereka berikut segala barang rampasan. Di ruang makam orang-orang terkemuka, dapat kita lihat kedatangan utusan asing yang membawa upeti atau raja yang memberikan tanda jasa kepada menterinya yang setia. Sang mendiang digambarkan berdoa di hadapan patung dewa dengan mengangkat kedua tangannya atau dalam jamuan makan di rumahnya yang diramaikan oleh penyanyi dengan iringan harpa dan badut yang melompat-lompat. Biasanya di samping deretan gambar berwarna-warni itu masih terlihat sejumlah gambar kecil. Ada yang menyerupai burung hantu dan laki-laki. Ada bendera, bunga, tenda, kumbang, wadah. Tetapi ada juga garis zigzag dan spiral yang tersusun rapat dalam deretan yang teratur. Apa itu kiranya? Itu bukan gambar, melainkan aksara Mesir kuno. Namanya hieroglif, yang berarti tanda-tanda suci. Ya, orang Mesir kuno sangat bangga akan seni baru yang mereka temukan, yaitu seni menulis. Maka, di antara segala pekerjaan yang ada, profesi juru tulis dihargai paling tinggi dan seni menulis nyaris dikeramatkan. Tentu kamu penasaran, bagaimana cara menulis tanda-tanda suci atau hieroglif itu? Memang susah sekali mempelajari kiatnya, sebab tidak jauh beda dengan teka-teki gambar. Kita ambil contoh, nama dewa Osiris yang disebut Wosiri oleh orang Mesir kuno. Untuk menulis nama tersebut, orang membuat gambar tahta, yang dalam bahasa Mesir berbunyi wos, disusul dengan mata, bunyinya iri. Dengan demikian tertulis kata Wosiri. Untuk mencegah kata itu diartikan sebagai tahta mata, maka juru tulis biasanya menambahkan bendera kecil di sampingnya. Bendera itu merupakan lambang dewa-dewa. Sama halnya seperti dalam buku, dicantumkan tanda salib di belakang nama orang untuk menandai bahwa orang yang bersangkutan sudah meninggal.
Nah, kamu sudah bisa menulis Osiris dalam hieroglif. Coba bayangkan betapa susahnya menemukan arti semua aksara Mesir itu ketika kira-kira 200 tahun lalu orang mulai mempelajari kembali tulisan hieroglif. Untung, pada waktu itu ada penemuan yang memudahkan langkah-langkah. Pertama, orang menemukan prasasti batu yang membuat teks yang sama dalam bahasa Yunani, hieroglif, dan abjad Mesir lainnya. Kedengarannya mudah, tetapi urusan mencari arti hieroglif satu persatu ternyata menjadi pekerjaan seumur hidup bagi beberapa ilmuwan besar. Nanti kalau kamu sudah besar dan sempat pergi ke London, jangan lupa meninjau prasasti tersebut di British Museum. Namanya Batu Rosetta. Sekarang ini, orang sudah dapat membaca hampir semua hieroglif. Tidak hanya teks yang terpampang di dinding bangunan, melainkan juga yang tertulis di buku. Hanya saja lambang-lambang di dalam buku sudah tidak begitu jelas. Benar, orang Mesir kuno memang sudah mengenal buku. Buku mereka tidak terbuat dari kertas seperti buku-buku kita, melainkan dari serat semacam lalang air yang tumbuh di Sungai Nil. Dalam bahasa Yunani, lalang itu dinamakan papyrus. Dalam bahasa Indonesia ditulis papyrus. Dari situlah lahir kata papier dalam bahasa Jerman dan kata paper dalam bahasa Inggris. Serat papirus diolah menjadi pita yang kemudian ditulisi dan digulung. Cukup banyak buku gulung seperti itu yang masih tersimpan. Para ahli kini membaca banyak hal di dalamnya dan makin lama makin menjadi jelas bahwa orang Mesir kuno itu sangat bijaksana dan cerdas. Dengarkan saja pepatah yang dicatat oleh salah seorang di antara mereka 5.000 tahun lalu. Tapi kamu harus menyimak dan memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Begini bunyinya. Kata-kata bijak lebih langka adanya daripada batu zamrud. Namun orang mendengarnya dari mulut hamba perempuan miskin yang memutar batu penggiling. Karena orang Mesir begitu bijaksana dan berkuasa, kerajaan mereka bertahan untuk waktu yang lama. Bahkan lebih lama daripada semua kerajaan lain di dunia. Hampir 3.000 tahun lamanya. Sama seperti ketelitian mereka dalam merawat dan menyimpan jenazah supaya tidak hancur, mereka juga tekun memelihara adat istiadat kuno selama ribuan tahun dengan penuh perhatian. Para imam menjaga agar jangan sampai para keturunan berbuat sesuatu yang tidak diperbuat oleh generasi leluhur mereka. Segala hal yang lampau dijunjung tinggi oleh mereka. Hanya 2 kali selama kurun waktu yang panjang itu ada orang yang menentang tatanan yang kaku itu. Pertama kali tidak lama setelah masa pemerintahan Raja Cheops, sekiranya tahun 2100 sebelum Masehi. Para abdi sendiri yang mencoba untuk mengubah segalanya. Mereka memberontak melawan Firaun. Mereka membunuh pengawas yang ditugaskan oleh raja dan mengeluarkan mumi-mumi dari makam. Orang yang tadinya bahkan tidak memiliki sandal, kini mempunyai khasanah, dan yang dahulu berbusana indah, kini compang-camping. Begitu catatan dalam buku Gulung Tua. Negara berputar seperti piring pembuat tembikar. Akan tetapi, perubahan itu tidak bertahan lama dan dengan cepat keadaan dipulihkan. Barangkali malah lebih ketat peraturannya dan dibandingkan masa sebelum pemberontakan. Kedua kali justru sang Firaun sendiri yang mencoba mengubah-ubah segalanya. Firaun bersama Echnaton yang hidup sekitar tahun 1370 sebelum Masehi, itu memang agak aneh orangnya. Ia merasa agama Mesir dan batu, banyak dewa dan cara pemujaan yang misterius itu tidak masuk akal. Tuhan hanya satu, demikian ajarannya untuk rakyat, yaitu matahari yang sinarnya menciptakan dan memelihara segalanya, kepadanya saja kalian boleh berdoa. Kuil-kuil lama ditutup, dan Raja
Eknaton bersama istrinya pindah ke istana baru. Karena Fir'aun itu suka menentang segala yang berbau kuno dan mendukung gagasan baru yang indah, gambar-gambar di istana pun dilukiskan dengan gaya baru. Coraknya tidak lagi tegas, kaku, dan hikmat seperti gaya lama, melainkan alami dan santai. Tetapi ternyata rakyat tidak mau menerima gaya baru itu. Mereka ingin melihat semuanya dalam bentuk yang sama seperti yang sudah dilihat selama ribuan tahun. Maka tidak lama setelah Eknaton meninggal dunia, rakyat Mesir kembali kepada adat istiadat dan seni rupa yang lama. Dengan demikian keadaan lama dilestarikan sampai berakhirnya kerajaan Mesir. Sama seperti kebiasaan pada zaman Raja Menes, selama hampir 3,5 abad sesudah Eknaton, orang tetap memakamkan mayat sebagai mumi, menuliskan dengan aksara hieroglif, dan menyembah dewa-dewa yang sama. Kucing pun bahkan terus dijunjung sebagai hewan yang mulia. Kamu mau tahu pendapatku? Begini, paling tidak dalam hal terakhir itulah orang Mesir kuno benar. Kurasa. Demikian dari bab 3. Menarik bukan? Penasaran untuk bab yang keempat? Tunggu episode berikutnya.